A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video saya sekali ini saya ingin menyampaikan, karena ada di kolom komentar yang minta cekkan ilmu kebal tahan dari bambu. Ya, saya tidak pernah menyebut ilmu kebal karena tidak ada orang yang kebal. Ya, yang kebal itu Allah. Kalau kita ya diizinkan Allah, ya bisa. Kalau kita dicengkram oleh Allah ya, dengan Jatullah atau Nur Muhammad sifatnya ya, Nur Muhammad ya, Muhammad Nur Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji, Nur itu artinya cahaya ya. Tapi ya bukan seperti cahaya lampu. Itu cahaya lampu itu pancaran, namanya pencahaya ya. Cahaya itu ya, cahaya yang terpuji, itulah arti Nur Muhammad ya. Apabila sudah dicekram itu, apapun, mau bambu mau apa ya, insya Allah itu tidak mempan apapun ya. Tinggal Anda ya, yang penting istiqomah. Saya yang menyampaikan ini belum tentu pun bisa begitu ya. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini, karena ini bukan ilmu saya ya, ilmu Allah, saya cuma menyampaikan ya, kadarnya kita masing-masing ya, sesuai pengamalan kita, sesuai istiqomah kita untuk mengamalkan ilmu ini. Yang penting ilmu ini sumbernya sudah jelas ya. Ya, guru besar kita ya sudah terkenal untuk para ulama, dan di para wali itu ya terkenal, yaitu kita aliran dari Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Muhammad Saman. Insya Allah begitulah sampainya sanad kita ya. Mereka sampai ke ya, sanad mereka itu ya sudah jelas sampai ke Rasulullah dan sampai ke Allah ya. Insya Allah begitu ya. Dalam hal ini, dalam ilmu kebal ya, nggak masalah dibilang orang ilmu kebal. Kalau saya bilang ilmu selamat dari bambu. Allah itu bermacam-macam ya, cara Allah untuk menyelamatkan hambanya. Bisa saja bambu itu tidak mempan, badan itu tidak mempan oleh bambu, bisa tidak kena ke badan pun bisa ya. Suka hati Allah berbuat melindungi hambanya ya. Yang penting kita bergantung kepada Allah dan istiqomah untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa di zaman Nabi tidak ada ilmu-ilmu ini? Karena ya ini temuan-temuan di belakang hari ya, insya Allah ya. Kalau Rasulullah itu tahu semua ya, cuman barangkali apa ya, disampaikan kepada sahabat. Cuman ya, kalau kita sekarang ini ya dari pengalaman ini, kejadiannya di Kampung Dayak ya, Kalimantan Selatan. Karena keturunan dari ibu saya itu adalah dari Kalimantan Selatan ya, itu suku Dayak ya. Itu salah satu guru kita yang bernama Datuk Solihin. Datuk saya sendiri dari ibu saya itu keturunan dari Panglima Batur ya. Panglima Batur Kalimantan Selatan ya. Itu kerajaan apa itu saya kurang paham. Yang begitu daerahnya mana, yang penting ini di daerah Dayak yang
penduduknya itu muslim pada masa itu ya. Ya sebelum Panglima Batur lah ini kejadiannya ya. Menurut cerita Datuk Solihin ini ada pengajian ya. Kalau zaman dulu pengajiannya itu komplit ya. Ya mengaji Quran, tajwid ya, membaca Quran itu dipelajari, tauhid dipelajari ya. Semua tauhid itu sifat 20 ya. Amalan-amalan itu diberi kepada muridnya oleh gurunya ya. Jadi menurut Datuk Soli ini cerita ya. Ini di suku Dayak kejadiannya ya. Semasa sebelum Panglima Batur ya. Ya, lihat saya di internet siapa itu Panglima Batur ya. Kalau itu termasuk juriat saya dari ibu saya ya. Kalau keturunan dari silsilah dari orang tua laki saya itu dari Karebet atau Kian Santang ya, anaknya ya dari Siliwangi lah, dari Karebet ya. Itu keturunan silsilah orang tua laki saya ya. Kalau memang keturunannya tahu itu nama tuanya Karebet itu atau Kian Santang itu tahu. Kalau keturunan Kian Santang itu tandanya ya. Dan istrinya nama kekasih Karebet itu ya. Nah, kalau ini saya biar Anda percaya sedikit bahwasanya nama tua Karebet atau Kian Santang itu adalah Mbah Kuncung. Cuman kalau nama kasihnya tidak saya kasih tahu, nanti Anda bisa aja mengaku keturunan Kian Santang ya. Cuman itu aja Mbah Kuncung ya. Harus dua itu harus tahu. Kalau memang dia keturunan daripada Kian Santang Siliwangi ya, itu keturunan dari orang tua laki saya ya, karena orang tua saya ya berasal dari Jawa Barat ya. Ya, dari Jawa Barat ya, Banten ya. Gitu. Ini ceritanya. Ini di perkampungan Dayak. Ada Dayak yang sudah muslim dan ada Dayak yang belum muslim, dulunya bermusuhan ya. Dan begini, ada anak-anak yang mengaji ya kan, ada banyak, cuman yang 3 ini sudah itu kajinya sudah mempelajari tauhid, yang lain baru belajar alif-alif ya begitu dan pulang duluan. Dan anak ini 3 orang ini kemalaman begitu sejarahnya ini menurut cerita Datuk Solihin ini ya. Itu mereka mengaji tauhid. Apa itu tauhid? Itu mengaji sifat 20 ya, seperti ya namanya belajar masih menghafal ya. Ya, apa sifat 20 yaitu yang ngaji wujud, ada, qidam, bako, mukafatu lil hawadis, qiyamu binafsi wahdaniyah ya kan, kudrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam ya. Qaridun, muridun, alimun, hayyun, syami'un, basyirun, mutakallimun. Itulah tauhid, arti yang dipelajari. Lalu setelah mempelajari itu, menghafal-hafal itu, gurunya menerangkan tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diterangkan la ilaha illallah ya. Kata gurunya, seabdal-abdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah, kata gurunya. Dan diterangkanlah tentang la ilaha illallah ini guru kepada muridnya tadi. Ini anak-anak tanggung ya, umur 5 tahun, 6 tahun begitulah. Kok 5 tahun? Di atas 7 tahun ya. Kelas 5 SD maksudnya, kalau sekarang ini ya kelas 5 SD, kelas 6 SD, bukan 5 tahun ya. Silap saya, maaf ya. Sekitar umur berapa itu ya? 12 tahun begitu ya, 12 tahun, 13 tahun. Ini ada 3 orang anak ini
terakhir pulang. Jadi dibilang, kamu nanti pulang jangan mampir-mampir ya, karena engkau ini adalah amanah Allah kepada ibumu. Harus sampai ke tempat orang tuamu dulu, baru minta izin, baru boleh main-main. Jangan singgah-singgah dulu dari pengajian ini langsung ke rumah. Dan anak-anak ini ya memang kemalaman lah itu. Jadi menurut sejarahnya ya, dengan adanya cerita gurunya ini tentang la ilaha illallah, dan ada kamu adalah amanah, inna ana amanah katanya. Lalu anak-anak ini sepanjang jalan ya, sepanjang jalan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir begitu karena keterangan gurunya tadi, berzikir. Lalu habis berzikir begitu, mereka bersaut-sautan karena 3 orang. 1 orang yang di belakang, inna, yang tengah, ana, yang depan, amanah. Inna, ana, amanah. Begitu saja sampai ya. Dan pada mereka ini di pertengahan jalan melihat sungai, ya kan? Sungai. Ya. Melihat sungai ya. Melihat sungai, timbul keinginan mandi dengan bersaut-sautan, dengan bersaut-saut ya. Inna ana amanah, bersaut-sautan itu. Mereka lalu membuka bajunya lalu mandi dengan bersautan inna amanah, inna ana amanah, inna ana amanah. Bersaut-sautan begitu kan. Gurunya khawatir oleh perangkap-perangkap Dayak yang belum Islam, yang masih iri ini ya kan. Mungkin gurunya ini kasap ya, kerasa. Jadi diikutinya muridnya tadi ya. Muridnya tadi. Ya tak taunya setelah sampai di situ muridnya mandi. Muridnya yang 3 orang ini tidak sadar. Ya, mengucap inna amanah amanah, inna ana amanah, la ilaha illallah, inna ana amanah, inna ana amanah, begitu. Begitu tajamnya perangkat Dayak itu ya, bambu runcing-runcing itu di situ. Mereka tidak sadar, dianggapnya lembut saja begitu. Macam kelayau kalau dibilang kelayau. Apa itu? Kiambang kalau bahasa Jawa, kiambang ya. Kalau bahasa Kalimantannya itu ya kelayau ya, kelayau itu kiambang itu. Nah, itu dipikirnya kiambang itu. Dilihat gurunya itu bambu yang ditancap-tancapkan Dayak yang belum muslim ini ya. Heran gurunya tadi, sementara gurunya tidak bisa ya kan. Dengan membaca itu anaknya saling bersaut-sautan, inna amanah amanah, inna ana amanah, inna ana amanah, la ilaha illallah, inna ana amanah, la ilaha illallah. Mereka tidak sadar, pikirnya itu kiambang saja, lembut begitu rasanya. Tak ada, rupa itu bambu runcing-runcing. Setelah disuruh naik ya kan, tidak saut-sautan lagi mereka, suruh naik sama ustadznya, suruh apa ya kan, suruh lihat itu apa, coba cabut bambu. Baru anak-anak itu terkejut. Itulah sejarahnya tentang khasiat membacakan la ilaha illallah, inna ana amanah ya. Itu ada khasiatnya. Cuman cara lalu guru ini menyusunnya ya dengan kejadian itu sampai sekarang diamalkan ya. Tapi ini cara pengamalannya nanti saya sampaikan di YouTube ini juga. Ini sekedar informasi ya, amal ya, dihafal-hafal dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah apa itu, inna ana amanah itu apa. Mungkin di doa besi kursani ya, di besi video saya yang berjudul besi kursani lanjutan itu inna ana amanah sebagai kunci, dan dibuka amalan pembuka pintu rezeki itu sudah saya sampaikan juga. Cuman ya kalau untuk khusus ini ya, sementara sebenarnya sudah saya kumplitkan itu di doa itu, udah bergabung ya. Itu
gabungan itu sebenarnya doa besi kursani itu ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan ya, doa besi kursani itu ya. Karena itu dulu waktu saya bermain barang antik itu ya, gimana itu buat membangkitkan besi kursani yang batu hitam itu yang ada kadar besinya, membangkitkan supaya bisa diletak di ayam ditembak begitu. Gimana kami mencari ilmu, menggabungkan ilmu-ilmu itu, membangkitkannya, ya itulah dapatnya ya penggabungan ilmu pengetahuan dari Sumatera, dari Jawa ya, Jawa Barat, dari Kalimantan Selatan digabungkan, itulah hasilnya yang di doanya yang di semua ya, yang asal usul besi, melembekkan besi, besi kursani lanjutan, itu semua doanya ya, itu gabungan. Itu menurut pengalaman saya ya, diamalkan itu insya Allah. Ini tergantung istiqomah Anda saja, mau tahan apa ya, tanya diri Anda, sudahkah istiqomah mengamalkannya. Jangan tanya tahannya dulu, istiqomahnya dulu, karena itu ilmu Allah, tidak bisa dites-tes. Kalau mau dites ilmu debus, saya bilang. Nah, sini saya bongkar doa ilmu debus sedikit, nanti sisanya supaya jadi ketemui saya ya. Tinggal senggol saya udah jadi, tinggal 3 kata lagi, ini 4 kata saya kasih ya. Untuk ilmu demus, al ilmu bi akli, klak klak klak, nyam 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 nyam, klak klak klak. Udah berapa kata itu kan? 4 kata ya, tinggal 3 kata lagi ketemui saya jadi. Mau disinsu, mau dibacok, mau di apa, yang penting ilmu atraksi ya, atraksi di panggung ya, disinsu di apa, insya Allah ya. Saya beritahu, dibakar digoni ya, kuat narik mobil ya, insya Allah dilindas dengan kereta ya, insya Allah ilmu debus yang bisa ditunjukin ya. Ya Nabi Ibrahim saja cuman seorang nabi, apalagi orang kita, cuman sekali dia minta pembuktian ya. Ya seperti ceritanya, itulah dalil kita untuk mengetes ya. Setelah Anda istiqomah mengamalkan, istiqomah Anda bermohon, berbicara kepada Allah, ya Allah izinkanlah aku untuk menguji amalan yang ku amalkan ini apakah sudah menjadi. Ampunilah ya Allah ya, aku hanya untuk menambah keyakinanku. Begitu jawabannya, baru dites. Sekali saya sudah, karena Nabi Ibrahim pun begitu. Kenapa engkau minta bukti ya Ibrahim? Kata Allah, Ibrahim menjawab, ya Allah, aku hanya untuk menambah keyakinanku ini lagi. Gimana engkau menyatukan burung-burung ini? Ya, Ibrahim dipotong burung, campakkan, kalau kecampak dengan gunung, kayak mana Allah menyatukannya? Ulang ya apa yang setelah burung-burung tadi ya, menyatulah burung tadi, Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Itulah sudah sekali aja Nabi Ibrahim, tidak ada tesnya, sudah yakin dia dengan mimpinya aja pun dia yakin untuk menyembelih anaknya ya. Cuman sekali saja ya. Kalau yang dites-tes ilmu debus ya, ilmu motivasi saya bilang ya gitu. Jangan ini mau tahan ini tahan ini, yang penting perbaiki sholat ya. Kalau dari ilmu dari Banten tuh ilmunya sholat aja, asal baik sholatnya bisa semua. Sholat silat, bisa sholat, bisa silat, bisa sakti, bisa semua, asal perbaiki sholat. Cuman caranya ada, itulah ilmu al-hikmah ya. Ilmu itu tidak ada wiritan, tidak apa, perbaiki sholat itu ya. Sholat kamu perbaiki, jangan ragu-ragu sama Allah, jangan buruk sangka ya. Allah itu sesuai sangka hambanya. Kalau hambanya ragu, tidak yakin ya jebol. Nggak ada ragu. Ini nanti banyak kali pertanyaan begini, bingung saya. Amalkan aja istiqomah, karena ini bukan ilmu saya pun guru juga. Paham itulah, makanya lihat video, pahami artinya,
paham itulah guru Anda. Mursyid Kamil lagi Bu Kamil, bukan saya ini menyampaikan, saya ini murid guru juga, hanya menyampaikan insya Allah yang benar. Ilmu yang kayak gini jangan di jempol begini. Kalau Anda udah ilmunya tinggi, jangan gini, jadi tambah rendah ilmu Anda nanti. Udah biarin aja, karena ilmu ini yang rendah, jangan digini-ginikan lagi. Gini bilang biar tambah tinggi ilmu yang rendah ini ya. Karena ilmu Anda sudah tinggi, kalau Anda gini kan ilmu Anda rendah, jatuh. Kan kalau ilmu kodam-kodam Anda gini kan 1000 kali pun nggak apa-apa. Lebih banyak gini daripada gininya nggak apa-apa ya. Itu nggak ngaruh, ilmu kodam. Oh, memang ada kodam itu banyak, masukkan botol pun bisa ya kan. Iya, untuk apa ilmu kodam itu? Nanti dikepretin sama Ujang Bustomi aja ilmu kodam itu ya kan. Kepretnya kecampak sama Ujang Bustomi. Sama Gus Istris itu kan jago-jago tuh ngepreti ilmu hodam-hodam itu ya. Sholat yang diperbaiki ya, karena nanti dia kira sholatmu yang ditanya ya. Asal sudah baik sholatmu, insya Allah dapat ilmu itu semua ya. Insya Allah begitu ya. Mesrain terus Nur Muhammad ya, kita pelan-pelan mempelajari ini ya. Saya rekomendasikan ya, banyak ilmu saya mau buka ya, pelajarilah ya. Hafal-hafal itu sifat 20 itulah tauhid nanti ya. Sudah hafal kan saya enak menerangkannya. Hafal dulu, hafal itu adalah jalan ya kan. Waktu kita menghafal itu memahami arti-artinya itulah torik, itulah jalan, masih jalannya ya kan. Itu masih jalannya, dihafal dulu sifat 20 itu. Jangan bilang belajar sifat 20 gila. Tidak, orang yang mau sakti itu bisa gila. Kalau mau pelajari jalannya belum. Orang dulu anak-anak pun yang belajar kok. Ya. Usia kita 7 tahun wajib kita bertauhid ya kan. Dia kan kayak mu'alaf, asal mengucap. Nah, kalau kita baru mu'alaf gitu ya kan, baru masuk Islam ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Enggak apa-apa ucap di bibir aja, hanya supaya sah masuk Islam. Setelah menjadi Islam kan akan menjalani rukun Islam. Apa rukun Islam yang pertama? Asyhadu alla ilaha illallah ya, mengucap 2 kalimat syahadat ya, baru sholat ya. Sholat yang kedua ya. Pertama syahadat. Asyhadu apa itu menyaksikan? Artinya ya, menyaksikan berarti kan sudah tahu, berarti sudah mengenal Allah itu. Kalau engkau mengucap asyhadu belum kenal Allah ya, nah awaludin marifatullah, sengaja awal agama mengenal Allah, tapi banyak yang menyangkal di sini itu mengenal Allah nanti gila katanya, tauhid sifat 20. Sementara rukun Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu itu apa artinya? Menyaksikan. Menyaksikan itu kan kalau udah kenal. Kalau yang belum kenal, apa yang disaksikan? Berarti syahadatnya palsu. Ya mau ke situ ya hafal dulu. Sifat 20 itu wujud, qidam, baqa ya. Begitu 20 sifat itu dihafal dengan artinya. Jadi yang menyampaikan pun, jadi kemana aja pun, walaupun Anda melalui media YouTube atau apa yang mudah paham, gampang mengambil paham tadi tentang sifat 20 kalau sudah hafal ya kan. Banyak guru sekarang karena kesibukan, guru-guru saya sekarang menyampaikan dari YouTube ya, supaya umat Muhammad ini bisa belajar ya. Yang penting guru yang di YouTube itu menyampaikan sanadnya ya. Tidak, kalau guru yang tidak menyampaikan sanadnya berarti dia tidak punya sanad, disangsikan keilmuannya ya. Bagi yang tidak punya guru, yang sanad tidak sampai ya, disangsikan gurunya itu setan ya, karena iblis itu lebih jago loh. Katanya iblis itu pernah menjadi khotibnya para malaikat selama 80 tahun 8 ya begitu.
menjadi khotibnya. Sebelum ada Adam ya, sebelum ada Adam menjadi khotibnya malaikat ya, lebih jago tentang kaji gini ya. Jadi kita harus punya sanad ya, yang gurunya, kalau gurunya tak mau menyampaikan sanadnya berarti diragukan keilmuannya. Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekedar cerita-cerita, nanti cara mengamalkannya akan saya sampaikan, karena cara mengamalkan ini akan saya sampaikan tentang nama langit dan bumi dulu. Langit dan bumi itu ada namanya ya, akan saya sampaikan dulu, baru cara mengamalkannya ya, tentang ini ya. Insya Allah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Abah Iwan dari Medan ya.